semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan video dari mata kuliah Information System Project Management yang bertemakan atau bertopik Project Leadership. Nah, untuk presentasi kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Muhammad Rifki Ardian, dan rekan saya. Stella Fernanda. Oke, dan untuk outline kali ini kita ada 4 outline. Yang pertama adalah peran dan tugas manajer proyek. Yang kedua adalah kompetensi manajer proyek. Dan yang ketiga adalah keterampilan manajer proyek. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Nah, untuk outline yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Stella Fernanda. Silakan. Nah, untuk outline yang pertama, kita akan membahas untuk peran dan tugas manajer proyek. Sebelum kita membahas untuk peran dan tugas manajer proyek itu sendiri, manajer proyek merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memimpin tim dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, dalam anggaran yang tepat pula, dan sesuai dengan spesifikasi. Manajer proyek ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan yang melakukan proyek itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk peran dan peran utama seorang manajer proyek. Di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama merupakan perencanaan dan penilaian, di mana manajer proyek akan menyusun rencana proyek yang mencakup tujuan proyek, jadwal pelaksanaan, anggaran, sumber daya yang diperlukan, serta memanajemen resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Untuk yang poin kedua, pengelolaan, koordinasi, dan pelaksanaan. Manajer proyek akan mengalokasikan tugas kepada anggota tim proyek, memastikan bahwa tim memiliki sumber daya yang cukup dan tepat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nah, yang ketiga, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Manajer proyek akan mengawasi pelaksanaan proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, melakukan tindakan korektif jika ada kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek, dan juga memanajemen resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, selanjutnya poin yang akan kita bahas yaitu kompetensi manajer proyek. Berikut merupakan grafik PMI Talent Triangle yang menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek. Nah, ketiga kompetensi ini saling berkaitan, di mana tidak bisa jika berat di salah satu sisi saja. Seorang manajer proyek minimal harus bisa menguasai dan paham di ketiga kompetensi yang ada di grafik ini. Seorang manajer proyek harus menguasai sisi teknis dan juga harus bisa memahami sisi bisnisnya juga. Nah, berikut merupakan penjelasan dari 3 kompetensi utama pada grafik talent triangle yang tadi ditampilkan. Yang pertama, teknis manajemen proyek, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan langsung dengan implementasi dan pelaksanaan proyek. Nah, teknis manajemen proyek ini akan diperankan langsung oleh project manager di dalam proyek itu sendiri. Yang kedua, yaitu kepemimpinan, merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan tim proyek untuk membantu organisasi mencapai sasaran bisnisnya. Yang ketiga, manajemen strategis dan bisnis merupakan pengetahuan dan keahlian dalam industri dan organisasi dalam peningkatan kinerja dan hasil bisnis yang baik. Nah, selain 3 kompetensi yang sudah dijelaskan tadi, kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek merupakan communication skill. Nah, seorang manajer proyek yang efektif harus memiliki beragam keterampilan komunikasi, baik verbal, tertulis, maupun non-verbal, serta kemampuan membuat dan mengikuti rencana komunikasi yang teratur, singkat, efisien, dan juga relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Nah, komunikasinya harus diprediksi konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan proyek. Dengan menguasai keterampilan komunikasi dan membangun jaringan yang kuat, seorang manajer proyek dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek dan memastikan pemahaman yang baik di antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek itu sendiri. Oke, nah selanjutnya untuk outline yang ketiga adalah keterampilan manajer proyek.
Nah, di dalam keterampilan manajer proyek itu sendiri, ada 4 cabang, yaitu yang pertama adalah keterampilan interpersonal, dilanjutkan dengan keterampilan teknis, dan yang ketiga adalah keterampilan manajemen strategis dan bisnis, dan yang keempat adalah keterampilan organisasi dan kepemimpinan. Oke, di cabang yang pertama, yaitu keterampilan interpersonal, maksudnya adalah keterampilan ini harus ada di dalam diri seorang manajer proyek, mulai dari kepemimpinan, bagaimana manajer proyek itu membangun sebuah timnya dan memimpin sebuah timnya, dan selanjutnya adalah bagaimana seorang manajer proyek itu bisa memotivasi timnya untuk bisa berkembang dan maju. Nah, selanjutnya adalah poin komunikasi yang sudah dijelaskan di outline yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana seorang manajer proyek itu bisa mempengaruhi atau menginfluence tim yang manajer proyek itu bawahi. Nah, yang tak kalah penting juga bagaimana manajer proyek itu membuat keputusan atau making decisions dari beberapa poin yang harus diputuskan, yang harus diambil dalam menjalankan atau mengimplementasikan sebuah proyek. Nah, selanjutnya adalah political and cultural awareness, negosiasi, membangun kepercayaan, manajemen konflik, dan memberikan pelatihan kepada tim-timnya. Nah, selanjutnya adalah keterampilan teknis. Nah, di keterampilan teknis sendiri, maksudnya adalah seorang manajer proyek harus secara efektif menerapkan pengetahuan yang dimiliki, yaitu pengetahuan tentang manajemen proyek untuk memberikan hasil yang diinginkan, yaitu untuk mencapai target dari proyek itu sendiri. Oke, nah di dalam keterampilan teknis itu sendiri ada 3 poin ya yang harus, di yang harus dikuasai atau harus diketahui oleh seorang manajer proyek, yaitu yang pertama adalah triple constraint, yaitu yang pertama ada time, atau waktu, scope atau ruang lingkup, dan cost atau biaya. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor keberhasilan proyek, bagaimana seorang manajer proyek harus, mengetahui, bagaimana proyek itu bisa dikatakan berhasil. Nah, yang ketiga adalah pemilihan metodologi, bagaimana metode apa yang akan diambil untuk menjalankan proyek, pendekatan apa yang akan dipakai, tools atau alat, dan poin-poin lainnya. Nah, yang ketiga adalah keterampilan manajemen strategis dan bisnis. Artinya, keterampilan ini akan melibatkan kemampuan untuk melihat pengetahuan atau ikhtisar di tingkat tinggi dari sebuah organisasi atau perusahaan dan secara efektif akan menegosiasikan atau mengimplementasikan keputusan dan tindakan yang akan diambil oleh seorang manajer proyek guna mendukung keselarasan dan inovasi strategis. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diketahui atau harus dikuasai oleh seorang manajer proyek. Yang pertama, ada risiko dan masalah, artinya seorang manajer proyek harus bisa mengidentifikasi risiko dan bagaimana cara penyelesaiannya, identifikasi masalah dan bagaimana solusinya. Selanjutnya adalah implikasi keuangan, bagaimana seorang manajer proyek harus bisa menganalisa itu. Dan yang ketiga adalah analisa terkait biaya yang harus dikeluarkan versus manfaat yang akan dihasilkan. Nah, yang keempat adalah bagaimana nilai bisnis yang akan dihasilkan dari proyek yang akan dikerjakan. Nah, yang kelima adalah manfaat dan harapan realisasi strategi, bagaimana proyek bisa memberikan manfaat dan bagaimana dari realisasi proyek bisa memberikan harapan yang maksimal, yang bisa memberikan hasil yang maksimal kepada pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah cakupan, anggaran, jadwal, dan kualitas. Nah, selanjutnya ada keterampilan organisasi dan kepemimpinan, artinya seorang manajer proyek harus bisa mengetahui atau menguasai bagaimana pengelolaan strategi dan misi, artinya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, strategi atau langkah apa yang harus diambil oleh seorang manajer proyek. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan produk dan jasa. Guna mencapai tujuan itu, gimana sih cara pengelolaan jasa atau layanan yang akan diberikan untuk menjawab solusi atau menjawab kebutuhan user? Nah, selanjutnya ada operasional organisasi, artinya bagaimana organisasi itu akan berjalan, akan dipimpin oleh seorang manajer proyek. Nah, manajer proyek juga harus mengetahui bagaimana target pasar atau kondisi pasar dari organisasi yang akan dipimpinnya atau akan berjalan, atau proyek yang akan dijalankan, ya seperti customer atau pelanggan dan keadaan pasar. Tanya itu, seorang manajer proyek juga harus mengetahui kompetitor atau pesaing dari organisasi atau dari proyek yang akan dihasilkan. Nah,
dari outline yang keempat, yaitu adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sendiri sebenarnya ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi seorang manajer proyek untuk menentukan atau akan memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan dia sebagai seorang PM atau seorang manajer proyek. Yang pertama yaitu dari karakteristik si dia sendiri atau si personanya sendiri, karakteristik si pemimpin dan pengaruh dari anggota timnya yang dipimpin. Bagaimana sikap dari perilaku seorang manajer proyek, bagaimana cara mengambil sikap, suasana hati, dengan kebutuhan, nilai, dan etika. Yang kedua adalah karakteristik dari organisasi yang dia pimpin, bagaimana tujuan organisasi tersebut, struktur organisasinya seperti gimana, dan jenis pekerjaan atau aktivitas apa yang dilakukan di dalamnya. Dan yang ketiga adalah karakteristik lingkungan, bagaimana situasi sosial di lingkungan organisasi tersebut, bagaimana keadaan ekonomi dan keadaan pasar, dan elemen politik, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe atau macam-macam dari gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah namanya laissez-faire. Bagaimana seorang manajer proyek itu mengizinkan timnya untuk membuat keputusan sendiri atau mengambil langkah sendiri guna mencapai tujuan. Nah, tujuannya juga bisa jadi tujuan dari masing-masing personal atau masing-masing timnya. Ini udah mendekati dengan mode atau metode liberal, bagaimana masing-masing tim bisa menentukan arahnya sendiri. Nah, selanjutnya adalah tipe transaksional. Ini berfokus pada sasaran atau umpan balik atau feedback ya, guna untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, yang ketiga adalah servant leader. Bagaimana seorang manajer proyek bisa menunjukkan komitmen untuk melayani atau mengutamakan orang lain atau mengutamakan kepentingan organisasi atau perusahaan. Dan pada tipe ini seorang manajer proyek akan berfokus pada tim. Nah, selanjutnya si manajer proyek akan berkonsentrasi pada hubungan atau relasi, komunitas, dan kolaborasi. Nah, selanjutnya adalah tipe transformasional, di mana seorang manajer proyek akan memberdayakan pengikutnya melalui atribut atau memberdayakan tim-tim proyeknya melalui perilaku yang ideal, memotivasi timnya dengan inspirasional, dorongan, atau untuk inovasi dan kreativitas, dan pertimbangan individu. Nah, selanjutnya adalah karismatik, bagaimana seorang manajer proyek bisa menginspirasi tim-tim proyeknya, memiliki energi yang tinggi, antusias, percaya diri, dan memiliki keyakinan yang kuat di dalam timnya. Dan yang terakhir adalah interaksional, di mana tipe gaya kepemimpinan ini merupakan kombinasi antara tipe-tipe atau macam-macam gaya kepemimpinan sebelumnya, yaitu transaksional, transformasional, dan karismatik. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya.